Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Kepo Pengetahuan. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu Fariza, yang sudah mendalami bidang geologi vulkanik. Halo Fariza. Hai Piana, senang banget bisa gabung di Kepo Pengetahuan. Ya, kita bakal ngebahas topik yang sangat penting. Kenapa sih erupsi gunung berapi sering terjadi di Indonesia? Banyak pendengar yang penasaran banget nih soal ini. Fariza, langsung aja ya. Pertanyaan pertama, kenapa erupsi gunung berapi sering terjadi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain? Pertanyaan bagus Piana. Intinya Indonesia berada di wilayah yang disebut cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Ini zona dengan aktivitas seismik dan vulkanik paling aktif di dunia. Selain itu, Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik. Pergerakan 3 lempeng ini menyebabkan terbentuknya banyak gunung api aktif dan memicu erupsi yang sering kita dengar. Oh, jadi memang kondisi geografis Indonesia itu sudah ditakdirkan punya banyak gunung aktif ya? Betul sekali Piana, dengan lebih dari 127 gunung api aktif, wajar kita selalu ada aktivitas vulkanik setiap tahun. Oh, oke. Nah, selanjutnya banyak pendengar juga ingin tahu sebenarnya bagaimana proses gunung berapi sampai bisa meletus. Oke, di bawah gunung berapi ada yang disebut dapur magma. Di sanalah magma terkumpul. Ketika terjadi tekanan yang tinggi, baik karena ada lempeng yang menekan adanya pergerakan gas atau peningkatan suhu, maka magma terdorong naik ke permukaan. Oh, kalau tekanannya terlalu kuat? Nah, itu yang memicu erupsi. Magma keluar lewat kawah atau retakan dengan berbagai bentuk, seperti abu vulkanik, batuan pijar, lava, atau awan panas. Berarti setiap gunung berapi punya karakter yang berbeda-beda ya? Secara geologis, Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Ini adalah zona yang memanjang dari benua Amerika, naik ke Jepang, Filipina, lalu turun ke Indonesia. Daerah ini penuh dengan gunung berapi aktif. Kenapa bisa begitu? Karena di sepanjang Ring of Fire, lempeng-lempeng bumi terus bergerak dan bertumbukan. Dan Indonesia berada tepat di pertemuan 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indonesia Australia dari selatan, lalu ada lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik dari timur. Ketika lempeng-lempeng ini bertemu, terjadilah zona subduksi, yaitu satu lempeng masuk ke bawah lempeng lainnya. Proses ini menghasilkan panas dan melelehkan batuan hingga menjadi magma. Nah, magma itu kumpul di bawah tanah, kemudian sebagian naik ke permukaan. Dari situ terbentuklah gunung berapi yang superaktif. Makanya Indonesia punya sekitar 127 gunung api aktif, paling banyak di dunia. Semua hasil kerja keras lempeng bumi tadi. Tapi ada juga yang lama tidur tapi kalau meletus sangat besar, seperti Tambora atau Krakatau. Oh, oke, baik. Nah, baik. Sekarang pertanyaan yang lebih mendalam. Kenapa aktivitas gunung api di Indonesia terus terjadi dari tahun ke tahun? Ada beberapa alasan. Pertama, karena jumlah gunung aktif kita banyak, otomatis frekuensi erupsi juga tinggi. Kedua, lempeng tektonik di bawah Indonesia terus bergerak. Pergerakan ini tidak pernah berhenti, sehingga tekanan di bawah tanah selalu berubah. Tiga, banyak gunung api di Indonesia memiliki tipe magma yang kental, sehingga gas mudah terperangkap dan memicu erupsi eksplosif. Jadi bukan karena gunungnya marah ya? Haha, bukan. Semua itu murni proses alam dan sifat fisika magma. Oke, kalau bicara erupsi, banyak orang fokus pada bahayanya. Tapi sebenarnya ada gak sih manfaat dari gunung berapi? Tentu ada Piana, banyak banget. Abu vulkanik membuat tanah jadi sangat subur. Mineral penting seperti belerang, pasir vulkanik, hingga batuan andesit berasal dari aktivitas gunung api. Banyak sumber panas bumi, geotermal yang bisa menjadi energi listrik. Dan tentu saja keindahan alam seperti kawah, danau
vulkanik dan gunung-gunung besar yang jadi lokasi wisata. Oh, berarti tidak hanya membawa risiko, tapi juga membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat ya? Betul, bahkan beberapa wilayah pertanian paling subur di Indonesia berada di dekat gunung berapi. Oh, oke. Sekarang bagian yang paling penting untuk mendengar. Bagaimana cara Indonesia menghadapi bahaya erupsi? Indonesia punya lembaga bernama PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Mereka memantau aktivitas seluruh gunung api menggunakan seismograf, kamera termal, alat GPS untuk memantau pergeseran tanah, hingga drone. Nah, kalau buat masyarakat, apa yang harus dilakukan? Hal yang paling penting adalah mengikuti info resmi, memahami zona bahaya, mengetahui rute evakuasi, dan tidak panik ketika ada kenaikan status. Oh, alah, semua itu bisa menyelamatkan banyak nyawa ya. Sangat bisa. Mitigasi yang baik adalah kunci menghadapi gunung berapi aktif. Baik. Baik, Fariza. Terima kasih banyak atas penjelasan lengkapnya. Jadi kesimpulannya, Indonesia sering mengalami erupsi karena posisinya di Ring of Fire, berada di pertemuan tiga lempeng besar dan memiliki banyak rumah. Betul, dan selama kita memahami prosesnya dan siap dengan mitigasi, kita bisa hidup berdampingan dengan gunung berapi secara aman. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Kepo Pengetahuan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Oke semuanya.